Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas soal-soal manajerial terbaru nih untuk P3K. Nah, tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya, agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda, oke, di sini kita bekerja atau sebagai karyawan di perusahaan dalam bidang transportasi. Nah, kemudian pimpinan itu mau ngelakuin diskusi ya untuk memberikan atau meningkatkan kualitas supaya kedepannya banyak customer yang bisa menggunakan jasa transportasi perusahaan kalian. Nah, di sini kan dia bilang agar banyak dari customer. Nah, banyak customer itu berarti beragam ya. Ada lansia, ada anak-anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakukan dan bisa kita beri usul untuk diskusi ini? Nah, kita lihat optionnya. A. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. B. Mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon hingga 50%, sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. Yang C. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Yang D. Menyusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Oke, dalam memberikan usulan terbaru, inovasi baru itu jangan sampai yang namanya merugikan perusahaan, teman-teman. Nah, kalau yang D itu diskon 50% ini udah bisa bikin perusahaan rugi ya. Jadi yang B itu bukan. Dan yang B itu poinnya 1, teman-teman. Nah, kemudian apa nih? A, C, dan D. Yang D itu mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru. Nah, ini menambah karyawan baru berarti menambah pengeluaran perusahaan, teman-teman ya. Jadi di sini poinnya 2. Kemudian antara A dan C, yang C itu menyediakan fasilitas, yang A mengusulkan adanya jalur khusus. Nah, di antara A dan C itu jawaban yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Itu poinnya 4, menyediakan fasilitas khusus ya, teman-teman. Nah, fasilitas khusus ini kan bisa dipergunakan dalam jangka waktu panjang sehingga tidak merugikan si perusahaan dan juga bisa dijangkau oleh semua kalangan ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang A itu adanya jalur khusus. Nah, jalur khususnya ini apa? Ini belum spesifik jawabannya. Makanya di sini jawaban yang paling tepat poin 4-nya adalah yang C dan poin 3-nya itu adalah yang A. Oke, teman-teman, next lanjut ke soal nomor 2. Teman-teman, lanjut ke soal nomor 2, kita baca bareng-bareng. Anda adalah petugas pendaftaran di rumah sakit. Suatu hari datang pasien rujukan BPJS yang datang dari desa, yang jaraknya 6 jam perjalanan dari rumah sakit Anda. Ketika keluarga pasien mendaftar, ternyata mereka tidak membawa syarat-syarat yang lengkap. Saat itu, pelayanan juga sedang sibuk-sibuknya. Bagaimanakah sikap Anda? Oke, di sini kita dihadapkan dengan suatu masalah, yaitu di sini posisinya sebagai petugas pendaftaran ya. Kemudian datang pasien rujukan nih dengan jarak 6 jam perjalanan dari rumah sakit. Jadi ini jauh banget ya. Kemudian keluarganya mendaftar, tetapi syarat-syaratnya itu kurang lengkap, teman-teman. Jadi gimana sikap kita ini, teman-teman? Kita lihat dulu optionnya ya. A. Menolak dan memintanya kembali saat syarat-syaratnya sudah lengkap. B. Melihat syarat-syarat apa yang kurang, barangkali masih bisa diberikan pelayanan. C. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan. D. Langsung memberikan pelayanan karena kasihan dia sudah datang dari jauh. Oke, teman-teman. Ini soalnya keadaannya itu si keluarga pasien ya tidak membawa syarat lengkap. Harusnya tuh kita minta kembali nih setelah syaratnya dipenuhi karena harus mengikuti aturan ya. Namun dalam soal ini itu dijelaskan bahwa situasinya adalah di rumah sakit dan pasiennya itu dirujuk karena masalah kesehatan. Nah, pasti ini urgent ya kasusnya. Nah, tentu saja diperlukan penyesuaian sikap dalam kasus ini. Karena apa? Karena berkaitan dengan nyawa. Nah, jadi kita di sini harusnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasan untuk melihat apakah atau bagaimanakah kebijakan
yang harus diberlakukan terkait hal ini, teman-teman. Nah, jadi kita jawaban paling tepat itu yang C ya, poin 4-nya. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk diberikan pelayanan seperti itu. Nah, jadi karena kan kita tugasnya sebagai petugas ya, jadi kita harus ikuti aturan nih dari atasan. Oke. Kalau yang A menolak dan mintanya kembali saat syarat-syarat sudah lengkap. Ini jaraknya tuh jauh ya teman-teman, jadi kita harus tanyakan dulu nih ke atasan untuk mengambil sikap ya. Jadi yang A itu poinnya 1. Yang B melihat syarat-syarat apa yang kurang barangkali masih bisa diberikan pelayanan. Nah, ini kan kita harus ikut aturan ya, teman-teman harus ikut aturan atasan. Jadi, lebih baik dikonsultasikan dulu. Kalau yang D langsung memberikan pelayanan, kasihan dia sudah datang dari jauh. Yang D ini poinnya 2 dan yang B itu poinnya 3 ya. Ingat di sini kita sebagai petugas pendaftaran bukan sebagai pelayanan kesehatan ya. Nah, jadi yang tugasnya memberikan pelayanan kesehatan itu adalah nakes, bukan petugas pendaftaran ya. Jadi nomor 2 jawabannya C. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Kantor saya sedang mengadakan renovasi sehingga menyatukan beberapa karyawan dan pelayanan dalam satu ruangan yang padat sehingga membuat kondisi kerja dan pelayanan menjadi sangat tidak nyaman. Menghadapi situasi ini, langkah yang akan saya lakukan adalah, nah, kantor sedang direnovasi nih ya. Kemudian dan pelayanan dalam satu ruangan yang padat sehingga membuat kondisi kerja dan pelayanan menjadi sangat tidak nyaman. Jadi, bagaimana kita dalam menghadapi situasi ini? Nah, yang A menerima kondisi tersebut dan bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan. B segera menyesuaikan diri supaya dapat terbiasa bekerja dalam kondisi tersebut. C mengutamakan pelayanan dengan membuat pelayanan berjalan teratur dan sebaik mungkin dalam kondisi tersebut. Yang D pasrah menerima kondisi tersebut dan bekerja seperti biasa. Nah, di sini kita posisinya sebagai pelayan publik ya, pelayan publik. Maaf teman-teman, suara truk. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini kan tugas kita sebagai pelayan publik, maka kita harus memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik dan teratur bagaimanapun kondisinya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, teman-teman ya. Oke, mengutamakan pelayanan. Kalau yang poin satunya itu udah jelas yang D, pasrah terhadap keadaan ya, bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang poin 2-nya itu adalah yang A ya, menerima kondisi tersebut dan bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan. Nah, jadi yang poin 3-nya adalah yang B, beradaptasi. Segera menyesuaikan diri ya. Nah, tapi poin paling tinggi itu adalah yang C. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 4, yaitu kita baca aja langsung soalnya. Jika ada seorang rekan kerja yang memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh Anda, maka Anda akan, yang A segera menindaklanjuti karena tidak enak dengan rekan kerja, B memberikannya nomor urut seperti klien yang lain, C segera menindaklanjuti dengan sementara waktu menghentikan pelayanan umum, D meminta rekan kerja agar mengambil nomor antrian seperti klien yang lain. Nah, ini kita ada teman kerja kita ya, itu memberikan secara langsung berkas-berkas temannya untuk ditindaklanjuti oleh kita. Nah, kita gimana nih? Oke, jadi yang A segera menindaklanjuti karena tidak enak dengan rekan kerja Anda. Nah, di sini meskipun kita diberikan secara langsung ya oleh teman kita yang kita kenal, nah kita harus tetap bersikap adil nih dan memberikan nomor urut sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga tetap antri ya teman-teman. Jadi kalau yang A itu aku coret teman-teman. Ini poinnya 1. Kemudian yang B memberikannya nomor urut seperti klien yang lain. Nah, ini benar nih teman-teman. Kemudian yang C segera menindaklanjuti dengan sementara waktu menghentikan pelayanan umum. Oke, ini juga enggak ya, yang D meminta rekan kerja agar mengambil nomor antrian seperti klien lain. Oke, jadi di sini poinnya 2 adalah yang C. Kemudian poinnya 3, poin 3 itu ada di D dan poin yang tepat itu poin tertingginya yaitu 4 ada di option B, teman-teman. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Memberikannya nomor urut seperti klien yang lain. Kalau misalnya yang D, kita meminta rekan kerja agar mengambil nomor antrian seperti klien yang lain. Takutnya ada kecurangan ya teman-teman. Jadi makanya yang paling tepat itu kita yang memberikannya langsung ya teman-teman. Option B. Oke, next ke nomor terakhir. Oke teman-teman, lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini dia pertanyaannya, kita baca aja. Seorang pelanggan datang dan mengajukan komplain saat saya sedang sibuk mengerjakan pekerjaan saya. Yang saya lakukan adalah
A. Menolak melayani karena sedang mengerjakan pekerjaan. B. Menghentikan pekerjaan dan melayani pelanggan tersebut terlebih dahulu. C. Tetap mengerjakan pekerjaan sambil mendengarkan permasalahan pelanggan. D. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan pekerjaan saya karena saya harus melayani pelanggan. Oke, di sini kita pilihan jawabannya itu menunjukkan ya bahwa kita mampu menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri sesuai wewenang dan memenuhi keluhan masyarakat yang diberi pelayanan. Nah, jadi di sini kita menerima komplain, tapi di sisi lain kita sibuk mengerjakan pekerjaan. Nah, kita harus tetap melayani keluhan dari pelanggan tersebut terlebih dahulu ya. Jadi kita mengesampingkan dulu pekerjaan kita ini, teman-teman. Nah, kalau yang A itu menolak ya, berarti poinnya 1, teman-teman. Kemudian yang B menghentikan pekerjaan dan melayani pelanggan tersebut. Oke, ini kita keep. Ini benar ya. Kemudian yang C tetap mengerjakan pekerjaan sambil mendengarkan permasalahan pelanggan. Nah, ini kurang tepat. Tidak menghargai pelanggan ya, teman-teman. Nah, jadi ini poinnya 2. Kemudian yang D meminta bantuan teman untuk mengerjakan pekerjaan saya karena saya harus melayani pelanggan. Oke, di sini yang D juga kurang tepat, teman-teman. Ya, yang D ini maaf, ini poinnya 2, yang C poinnya 3, teman-teman. Ini seolah-olah tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga butuh bantuan orang lain. Oke, jadi di sini poin 4-nya itu adalah yang B, teman-teman, poin tertingginya. Itu ya. Nah, mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku juga boleh komen-komen di kolom komentar ataupun untuk video terbaru juga bisa di komen di kolom komentar video apa lagi yang harus aku bahas. Oke, teman-teman, segini dulu 5 soal dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian dalam persiapan P3K tahun ini. Persiapannya harus lebih dulu, jangan ditunda-tunda ya supaya hasilnya lebih maksimal. Dan buat kalian yang misalnya bertanya-tanya ingin uji coba seperti soal-soal tes CATBKN itu aku anjurin banget untuk join ke Sobat P3K, teman-teman, karena di situ soalnya udah lengkap banget mulai dari teknis kebidanan, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Dan disertai juga dengan waktunya, teman-teman, ada timernya. Jadi kalian bisa mengukur seberapa cepat kalian mengerjakan soal-soal tersebut, teman-teman. Dan selain dari websitenya Sobat CPNS, kalian juga bisa untuk mendapatkan soal-soal lebih banyak dan lebih menarik lainnya, yaitu di ebook P3K terbaru aku. Di sini udah rilis ya, teman-teman, dan buat pemesanannya itu via WA, dan buat kalian yang mau tinggal diklik aja di description box aku karena aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya di sana dan juga link Sobat P3K-nya, teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.